Arini Wulandari adalah definisi keanggunan yang berjalan. Di usianya yang menginjak awal 30-an, ia memancarkan aura ketenangan yang membuat banyak orang segan sekaligus kagum. Rambutnya yang hitam legam, panjang dan terawat, seringkali digelung sederhana namun tetap terlihat mewah. Kulitnya yang bersih adalah cerminan dari kehidupan yang nyaman, namun matanya yang teduh menyimpan lapisan-lapisan kisah yang tak semua orang bisa baca. Arini bukan sekadar istri dari seorang pengusaha. Ia adalah pengusaha itu sendiri. Warisan dari almarhum ayahnya, sebuah konglomerasi yang bergerak di bidang properti dan perhotelan, tidak hanya ia pertahankan, tetapi berhasil ia kembangkan hingga berkali-kali lipat lebih besar. Ia cerdas, teliti, dan memiliki intuisi bisnis yang tajam. Di balik kelembutannya, tersembunyi tulang punggung dari baja. Namun baja itu, setelah bertahun-tahun ditempa oleh pengkhianatan yang sama, mulai terasa rapuh. Bramantio Adi, atau Bram, adalah suaminya. Pria yang jika dilihat sekilas, adalah pasangan yang sempurna untuk Arini. Ia tampan, dengan rahang tegas dan senyum yang mampu meluluhkan hati banyak wanita. Ia selalu tampil necis, mengenakan setelan mahal dan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Bram memegang jabatan direktur di salah satu anak perusahaan milik Arini, sebuah posisi yang diberikan Arini dengan harapan suaminya bisa memiliki kesibukan dan harga diri. Namun, Bram adalah bayangan yang hidup dari cahaya istrinya. Ia tidak memiliki ambisi selain menikmati kemewahan. Pekerjaannya lebih sering ia delegasikan, sementara waktunya habis untuk bermain golf, berkumpul dengan teman-teman sosialitanya, dan tentu saja, memelihara hubungan terlarang di belakang Arini. Lalu ada Rania. Seorang wanita muda yang cantik dengan cara yang lebih mencolok dibandingkan Arini. Ia ambisius, lihai, dan tahu persis apa yang ia inginkan dalam hidup, jalan pintas menuju kekayaan. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan mode, tempat di mana ia pertama kali bertemu Bram dalam sebuah acara. Baginya, Bram adalah tiket emas. Seorang direktur kaya raya dari keluarga terpandang yang tergila-gila padanya. Rania memandang Arini sebagai seorang istri yang membosankan dan kuno, yang entah bagaimana beruntung bisa memiliki suami sesempurna Bram. Ia tidak pernah tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa istana yang ia impikan sebenarnya dibangun di atas pundak wanita yang ia pandang rendah. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya di kediaman megah di kawasan Menteng, dimulai dengan keheningan yang mahal. Udara sejuk dari pendingin ruangan bercampur dengan aroma lembut bunga sedap malam dari vas kristal di sudut ruangan. Arini duduk di meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, menyesap teh melati hangatnya. Ia sudah rapi dengan blus sutra berwarna gading dan rok pensil hitam, siap untuk rapat dewan direksi pagi ini. Matanya menatap ke arah taman melalui dinding kaca besar, di mana tetesan embun masih berkilauan di atas kelopak anggrek bulan kesayangannya. Semuanya tampak sempurna, sebuah diorama kehidupan kelas atas yang menjadi impian banyak orang. Bram turun dari lantai 2,5 jam kemudian. Ia masih mengenakan jubah tidur satin, rambutnya sedikit acak-acakan. Ia mengecup pipi Arini sekilas, sebuah gestur yang terasa begitu otomatis dan hampa. "Pagi, sayang," sapanya dengan suara serak. Ia mengambil segelas jus jeruk dari kulkas dan duduk di seberang Arini. "Kamu sudah mau berangkat?" Arini mengangguk kecil, tidak mengalihkan pandangannya dari taman. "Ada rapat penting jam 9. Kamu tidak ke kantor?" "Nanti siang saja. Ada janji main golf dulu dengan Pak Hendra." "Penting untuk lobi proyek baru," jawab Bram, alasan yang sama yang sudah ia gunakan puluhan kali. Arini hanya diam. "Lobi proyek," katanya. Padahal ia tahu persis, proyek yang dimaksud sudah ia menangkan sendiri minggu lalu melalui presentasi yang ia siapkan hingga larut malam. Bram bahkan tidak membaca proposalnya.
Kebohongan kecil seperti ini sudah menjadi udara yang mereka hirup setiap hari. Arini sudah terbiasa, atau lebih tepatnya, ia memilih untuk menulikan telinga dan mematikan rasa. Memaafkan sudah menjadi keahliannya. Ia memaafkan saat menemukan jejak lipstik di kemeja Bram. Ia memaafkan saat mendengar desas-desus dari teman-temannya. Ia memaafkan saat Bram lembur di akhir pekan dan pulang dengan aroma parfum wanita yang asing. Ia memaafkan karena janji sucinya, karena nama baik keluarga, dan karena sebersit harapan naif bahwa suatu saat Bram akan berubah. Setelah menghabiskan jusnya, Bram kembali naik ke kamarnya untuk bersiap. Arini tetap di tempatnya, keheningan kini terasa memekakkan. Ponselnya yang tergeletak di meja bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Sarah, sahabatnya sejak kuliah. "Rin, kamu harus lihat ini." Di bawah pesan itu, ada sebuah kiriman gambar. Sebuah tangkapan layar dari akun media sosial yang dikunci. Arini membuka gambar itu dengan jantung yang mulai berdebar tidak keruan. Itu adalah foto Rania. Wanita itu tersenyum manja ke arah kamera, memamerkan kalung berlian dengan liontin berbentuk bunga anggrek yang sangat Arini kenali. Kalung itu adalah pesanannya secara khusus pada seorang desainer perhiasan ternama, hadiah yang ia berikan pada Bram 2 bulan lalu untuk diberikan kepada Mama Bram di hari ulang tahunnya. Di bawah foto itu, sebuah keterangan gambar yang membuat perut Arini serasa diremas. "Hadiah terindah dari calon imamku. Sebentar lagi, semua yang jadi miliknya akan jadi milikku juga. Tidak sabar memulai hidup baru kita, B." Jantung Arini seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Bukan, ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah penghinaan. Bram tidak hanya memberikan wanita lain hadiah yang seharusnya untuk ibunya, tetapi ia juga membiarkan wanita itu mengumbar mimpi untuk merebut segalanya. Segalanya yang telah Arini bangun dengan keringat dan air matanya. Sesuatu di dalam diri Arini patah. Bukan patah yang menimbulkan suara berderak yang keras, melainkan patah yang sunyi, dalam, dan final. Gelas kesabarannya yang selama ini hanya retak, kini telah pecah berkeping-keping, isinya tumpah ruah membanjiri seluruh pertahanannya. Ia tidak merasakan amarah yang meledak-ledak. Tidak ada keinginan untuk menangis atau berteriak. Yang ia rasakan adalah sebuah kejernihan yang aneh, dingin, dan menakutkan. Ia melihat kembali ke taman. Anggrek bulan miliknya tampak begitu rapuh namun tetap tegak. Ia harus seperti itu. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, Arini membuka daftar kontaknya. Ia tidak mencari nomor Bram atau Rania. Jarinya berhenti pada satu nama, Pak Suryo, pengacara keluarganya. Ia menekan tombol panggil. "Selamat pagi, Pak Suryo." "Ini Arini," sapanya, suaranya terdengar sangat tenang, bahkan bagi telinganya sendiri. "Pagi, Bu Arini. Ada yang bisa saya bantu?" Jawab suara berat di seberang sana. Arini menarik napas dalam-dalam, menatap bayangan dirinya di dinding kaca. Wanita yang tampak kuat namun menyimpan kerapuhan. Hari ini, kerapuhan itu akan ia ubah menjadi senjata. "Saya mau proses cerai secepatnya," katanya tanpa ragu. "Dan saya punya permintaan khusus. Saya ingin memberikan hadiah pernikahan untuk suami saya dan selingkuhannya." Hening sejenak di ujung telepon, sebelum Pak Suryo akhirnya merespons dengan nada profesional. "Saya mengerti, Bu. Kita bisa atur pertemuan siang ini." Setelah menutup telepon, Arini berdiri. Ia merapikan blusnya, menyambar tas tangannya, dan berjalan menuju pintu. Ia tidak lagi melihat ke arah taman. Ia sudah siap meninggalkan semua yang semu di belakangnya. Rapat dewan direksi bisa menunggu. Ada rapat lain yang jauh lebih penting yang harus ia menangkan hari ini. Kafe yang dipilih Arini berada di lobi sebuah hotel butik yang tidak terlalu ramai. Desainnya minimalis, didominasi warna abu-abu dan kayu terang,
menciptakan suasana yang netral dan dingin. Sangat cocok untuk misi yang akan ia jalankan. Ia tiba 15 menit lebih awal, memesan segelas air mineral, dan duduk di sofa sudut yang memberinya pemandangan penuh ke arah pintu masuk. Ia mengenakan kacamata hitam, bukan untuk menyembunyikan mata yang bengkak karena menangis, karena memang tidak ada air mata, melainkan untuk membangun jarak, sebuah perisai tak kasat mata. Tepat pukul 2 siang, Bram dan Rania masuk bersamaan. Mereka berjalan seperti pasangan yang sedang dimabuk asmara, bergandengan tangan, seolah ingin memamerkan hubungan mereka pada dunia. Rania mengenakan gaun merah menyala yang pas di badan, kontras dengan penampilan Arini yang kalem. Riasannya tebal, senyumnya penuh kemenangan. Ia menatap berkeliling sejenak sebelum matanya tertuju pada Arini. Senyumnya semakin lebar, mengandung nada cemooh. Bram, di sisi lain, tampak sedikit tegang. Ia melepaskan genggaman tangan Rania saat mereka mendekati meja, sebuah refleks pengecut yang membuat Arini ingin tertawa. "Arini," sapa Bram, suaranya canggung. "Kenapa tiba-tiba mengajak bertemu di sini?" Rania duduk di seberang Arini tanpa dipersilakan, menyilangkan kakinya dengan angkuh. "Iya, ada apa ya, Mbak Arini?" "Sepertinya ada yang penting sekali." Panggilannya yang sengaja dibuat sok akrab itu terdengar sumbang. Arini melepaskan kacamatanya perlahan, menaruhnya di atas meja. Ia menatap lurus ke arah Bram, mengabaikan Rania untuk sesaat. "Aku sudah tahu semuanya, Bram. Tentang kalian. Tentang kalung itu." Wajah Bram langsung pucat. Ia membuka mulut, hendak mengeluarkan rentetan kebohongan yang sudah biasa ia siapkan. "Dengar dulu, Rin. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan." Rania hanya. "Cukup," potong Arini, suaranya tidak meninggi, namun tegas dan dingin menusuk. "Aku tidak memanggil kalian ke sini untuk mendengar penjelasan atau permintaan maaf. Aku sudah selesai dengan semua itu." Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Rania, yang kini menatapnya dengan ekspresi terkejut bercampur waspada. Arini bisa melihat kilat kepuasan di mata wanita itu. Rania mengira ini adalah momen puncaknya. Momen di mana sang istri akhirnya menyerah. Dan Arini akan memberikan apa yang wanita itu inginkan. "Rania," ujar Arini dengan nada yang dibuat terdengar lelah. "Sepertinya kau sangat mencintai suamiku. Dan sepertinya ia juga sangat mencintaimu." Rania tersenyum penuh kemenangan. Ia melirik Bram, seolah berkata, "Lihat kan? Kami memang saling mencintai, Mbak." Arini mengangguk pelan, seolah menerima kekalahannya. "Kalau begitu, aku tidak akan menghalangi. Aku menyerah." Bram menatapnya tak percaya. "Maksudmu?" "Aku akan menceraikanmu, Bram," kata Arini, menatap langsung ke mata suaminya. "Aku akan mempermudah semuanya. Aku akan urus surat-suratnya secepat mungkin, agar kalian bisa segera bersama. Secara resmi." Keheningan menyelimuti meja mereka. Bram tampak syok, sementara wajah Rania berseri-seri. Ini lebih baik dari yang ia bayangkan. Ia tidak perlu lagi bersembunyi. Ia akan menjadi Nyonya Bramantio Adi yang sah. "Anggap saja ini hadiah dariku," lanjut Arini, suaranya kini mengandung getar yang ia buat-buat, seolah menahan tangis. "Hadiah pernikahan untuk kalian berdua." Rania hampir tidak bisa menahan tawa bahagianya. Ia meraih tangan Bram di atas meja. "Kamu serius, Mbak? Kamu akan melepaskan Mas Bram untukku?" "Aku sudah lelah," desah Arini, memainkan perannya dengan sempurna. "Tapi..." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. "Aku hanya punya satu rasa penasaran," sambungnya, menatap Rania lekat-lekat. "Rawat saja suamiku. Buktikan kalau kalian memang bisa bahagia. Kita lihat,
Arini tersenyum tipis, senyum yang terasa getir dan penuh luka di mata mereka. Apa pernikahan kalian bisa bertahan 3 bulan saja? Pertanyaan itu terdengar seperti ucapan seorang wanita patah hati yang meragukan cinta sejati. Sebuah keraguan yang justru memvalidasi kemenangan mereka. Bram dan Rania tidak menangkapnya sebagai sebuah tantangan, melainkan sebagai cemoohan putus asa. Bram, yang kini sudah pulih dari keterkejutannya, melihat ini sebagai jalan keluar termudah. Tidak ada drama, tidak ada pertarungan harta gono gini yang ia takuti. Arini menyerah begitu saja. Tentu saja kami akan bertahan, Arini. Selamanya, katanya dengan nada angkuh. Rania terkekeh pelan. 3 bulan itu waktu yang sangat singkat, Mbak. Bagi kami, itu baru permulaan dari kebahagiaan abadi kami. Ia berkata dengan nada merendahkan, seolah sedang menghibur seorang pecundang. Baguslah kalau begitu, kata Arini. Ia meraih tasnya dan berdiri. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Umpannya telah ditelan utuh. Pengacaraku akan segera menghubungimu, Bram. Permisi. Ia berbalik dan berjalan keluar dari kafe tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya mantap, punggungnya tegak. Ia bisa merasakan tatapan mata Bram dan Rania menusuk punggungnya. Di dalam mobil, sendirian, barulah Arini membiarkan dirinya bernapas. Ia tidak menangis. Sebaliknya, sebuah senyum dingin terukir di bibirnya. Mereka mengira ia memberikan hadiah. Padahal, ia baru saja menyerahkan sebuah bom waktu. Ia memberikan mereka apa yang paling mereka inginkan, satu sama lain. Dan ia akan duduk manis, menonton dari kejauhan, saat mereka saling menghancurkan dari dalam. Sementara itu, di dalam kafe, Rania memeluk lengan Bram dengan erat. Akhirnya, Mas. Akhirnya dia menyerah. Aku akan jadi istrimu. Bram tersenyum, meski ada sedikit rasa gamang di hatinya. Semua terasa terlalu mudah. Tapi ia menepis perasaan itu. Yang terpenting, ia bebas dan bisa bersama Rania. Iya sayang. Kita menang, bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa di atas kertas, Arini memang menceraikan Bram. Namun dalam kenyataannya, ia baru saja menceraikan Bram dari satu-satunya hal yang membuat pria itu berharga di mata Rania, uangnya. Semua aset, rumah, mobil, saham, dan rekening bank adalah milik Arini Wulandari. Bramantio Adi, pada dasarnya, tidak memiliki apa-apa selain nama belakang dan setelan mahal yang melekat di badannya. Pernikahan 3 bulan itu bukan sekadar tantangan. Itu adalah vonis. Dan hitung mundurnya baru saja dimulai. Proses perceraian itu berjalan lebih cepat dari yang pernah Bram bayangkan. Arini, melalui pengacaranya, seolah memberikan jalan tol tanpa hambatan. Pak Suryo, dengan instruksi yang jelas dari kliennya, tidak memperdebatkan satu hal pun yang diminta pihak Bram. Bram, yang diwakili oleh pengacara junior yang disewanya dengan sisa-sisa uang operasional perusahaan, merasa di atas angin. Ia tidak meminta banyak, hanya hak-haknya sebagai suami, sebuah frasa ambigu yang ia sendiri tidak tahu persis apa artinya. Ia hanya berasumsi bahwa aset yang mereka nikmati bersama akan dibagi 2. Di kantornya, Pak Suryo sempat menelepon Arini untuk memastikan sekali lagi. Bu Arini, saya ulangi sekali lagi. Pihak Bapak Bramantio tidak mengajukan klaim spesifik atas aset-aset utama seperti rumah, perusahaan, atau portofolio investasi, karena semua itu terdaftar atas nama Ibu. Mereka hanya meminta pembagian aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Arini, yang sedang meninjau cetak biru proyek resor barunya di Bali, menjawab dengan tenang. Dan apa saja aset yang diperoleh selama pernikahan yang terdaftar atas nama kami berdua, Pak? Terdengar suara kertas dibolak-balik di seberang telepon.
Hanya satu mobil sedan Eropa dan saldo di rekening bersama yang jumlahnya tidak signifikan, Bu. Itu saja. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir Arini. Kalau begitu, jangan dipersulit, Pak. Berikan saja mobil itu. Untuk rekening bersama, silakan transfer semua sisanya ke rekening pribadi Bapak Bramantio. Anggap saja itu pesangon. Saya hanya ingin ini cepat selesai. Tapi Bu, nilai mobil itu? Tidak apa-apa, Pak. Anggap saja amal, potong Arini. Saya ingin memulai lembaran baru dengan bersih. Bersih, batin Arini. Ia akan membersihkan hidupnya dari parasit. Bram tidak pernah tahu bahwa sejak awal pernikahan, atas saran almarhum ayahnya, Arini telah membuat perjanjian pranikah yang sangat mengikat. Semua aset yang ia miliki sebelum menikah dan semua keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut selamanya akan menjadi miliknya pribadi. Bram, dalam keangkuhannya, tidak pernah repot-repot membacanya dengan teliti. Ia hanya melihat angka-angka dan gaya hidup mewah, dan berasumsi semua itu adalah milik mereka. 2 minggu kemudian, surat cerai itu resmi dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Bram merasa seperti baru saja memenangkan maraton. Ia bebas. Ia akan segera menikahi Rania, wanita yang memujanya, dan memulai hidup baru dengan setengah kekayaan Arini yang ia yakini akan segera ditransfer ke rekeningnya. Rania, di sisi lain, sudah sibuk merencanakan pernikahan impiannya. Aku mau resepsinya di hotel mulia, Mas. Dengan dekorasi penuh mawar putih. Aku akan undang semua teman-temanku, juga rekan-rekan bisnismu. Biar mereka semua tahu, akulah Nyonya Bramantio yang baru, celoteh Rania suatu sore di apartemennya, sambil membolak-balik majalah pernikahan. Bram, yang sedang memeriksa saldo rekeningnya untuk kesekian kali, dan hanya menemukan angka yang jauh dari harapannya, merasa sedikit pusing. Sayang, untuk resepsi sebesar itu butuh persiapan matang. Bagaimana kalau untuk sekarang kita nikah di Kawa dulu, lalu adakan syukuran kecil dengan keluarga dan teman terdekat? Lebih intim, lebih sakral. Wajah Rania langsung cemberut. Kok gitu? Kenapa harus kecil-kecilan? Kamu kan? Asetku masih tertahan, sayang, potong Bram cepat, menggunakan alasan yang sudah ia siapkan. Proses transfer setelah perceraian itu butuh waktu, birokrasinya rumit. Sabar ya. Setelah semuanya cair, aku janji kita akan buat pesta yang lebih besar dari yang kamu impikan. Kita keliling Eropa untuk bulan madu, bagaimana? Janji bulan madu ke Eropa berhasil membujuk Rania. Ia menelan kekecewaannya, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah penundaan kecil. Ia akan mendapatkan segalanya nanti. Akhirnya, ia setuju untuk mengadakan akad nikah sederhana saja. Hari pernikahan mereka pun tiba. Sebuah acara yang jauh dari kata mewah. Mereka menikah di kantor urusan agama dengan hanya dihadiri oleh beberapa teman Rania yang sibuk mengambil foto untuk diunggah ke media sosial, dan 2 orang teman golf Bram yang tampak canggung. Tidak ada satupun perwakilan dari keluarga Bram yang hadir. Mereka semua, yang selama ini menikmati kebaikan dan kemurahan hati Arini, memilih untuk tidak terlibat dalam drama yang mereka anggap memalukan ini. Rania mengenakan kebaya putih sederhana yang disewanya. Meskipun riasannya sempurna, ada kilat kekecewaan di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Ini bukan pernikahan yang ia sanjung-sanjungkan dalam fantasinya. Setelah akad, mereka mengadakan makan malam di sebuah restoran Italia yang cukup bagus, namun bukan di hotel bintang 5 impian Rania. Bram memesan sampanye termahal di sana, mencoba menciptakan ilusi kemewahan. Untuk kita, Nyonya Bramantio, kata Bram sambil mengangkat gelasnya, tersenyum lebar. Rania membalas senyum itu. Untuk kita, Mas. Awal dari kebahagiaan kita selamanya. Malam itu, mereka pindah ke sebuah apartemen baru di bilangan Jakarta Selatan.
Sebuah unit 2 kamar tidur di gedung yang modern dan memiliki fasilitas lengkap. Bram berhasil menyewanya untuk setahun ke depan. Ini hanya sementara, sayang. Sampai rumah kita yang baru selesai direnovasi. Lagi-lagi Bram berbohong. Uang sewa itu ia bayar lunas di muka menggunakan seluruh pesangon yang ia terima dari Arini, yang ia sebut pada Rania sebagai dana darurat. Rania, yang tidak tahu apa-apa, merasa sangat bahagia. Apartemen itu indah, dengan pemandangan lampu kota yang berkelip dari balkonnya. Malam itu, mereka berdiri di balkon, dengan gelas sampanye di tangan, menatap dunia yang seolah terhampar di bawah kaki mereka. "Aku mencintaimu, Mas Bram," bisik Rania, menyandarkan kepalanya di bahu Bram. "Aku lebih mencintaimu, istriku," jawab Bram, memeluknya erat. Mereka merasa seperti raja dan ratu yang baru saja naik tahta. Mereka tidak sadar bahwa apartemen mewah itu bukanlah istana, melainkan sebuah sangkar emas yang indah. Gerbang menuju kehancuran mereka bukanlah gerbang istana yang megah, melainkan pintu apartemen nomor 1708 yang baru saja mereka masuki. Dan di dalam sangkar itu, hitung mundur 3 bulan neraka mereka telah resmi dimulai. Minggu pertama pernikahan Bram dan Rania terasa seperti mimpi. Mereka menghabiskan hari-hari mereka di apartemen baru, mendekorasinya dengan perabotan mahal yang dibeli secara daring. Mereka memesan makanan dari restoran-restoran terbaik, menonton film hingga larut malam, dan bercinta seolah ingin membuktikan pada dunia, atau pada diri mereka sendiri, bahwa cinta mereka cukup untuk menaklukkan segalanya. Rania berhenti dari pekerjaannya, siap untuk menjalani perannya sebagai sosialita dan istri seorang direktur kaya raya. Masalah pertama datang dalam bentuk sebuah amplop coklat. Tagihan kartu kredit. Rania menemukannya di atas meja konsol dekat pintu. Ia membukanya tanpa curiga, mengira itu hanya tagihan rutin. Matanya membelalak saat melihat deretan angka di bagian bawah lembar kertas itu. Jumlahnya fantastis. Isinya adalah semua pengeluaran mereka selama 2 minggu terakhir, makan malam pernikahan, perabotan baru, belanja pakaian Rania, dan banyak lagi. "Mas," panggilnya, suaranya sedikit panik. "Tagihan kartu kreditmu datang. Jumlahnya banyak sekali." Bram keluar dari kamar dengan santai, masih mengenakan celana pendek dan kaos. Ia melirik tagihan itu dan mendengus. "Oh, ini? Tenang saja, nanti aku bayar." "Dibayar pakai apa, Mas? Kamu bilang uangmu masih diproses?" tanya Rania, nada cemas mulai merayap dalam suaranya. "Pakai dana darurat, tentu saja." "Sudah, jangan khawatirkan hal-hal kecil seperti ini. Kamu cukup tampil cantik saja untukku," kata Bram, mencoba mengalihkan perhatian dengan sebuah kecupan di kening. Tapi benih kekhawatiran sudah tertanam di benak Rania. Beberapa hari kemudian, benih itu tumbuh lebih besar. Rania sedang berada di sebuah butik mewah di pusat perbelanjaan, mencoba gaun terbaru dari desainer favoritnya. Saat di kasir, ia menyerahkan kartu kredit tambahan yang diberikan Bram dengan penuh gaya. Beberapa detik kemudian, kasir itu berkata dengan nada menyesal, "Mohon maaf, Bu. Kartunya ditolak." Wajah Rania memanas. "Coba lagi," perintahnya dengan suara tertahan. Kasir itu mencoba lagi. Hasilnya sama. "Maaf, Bu, sepertinya ada masalah dengan kartunya." Beberapa orang di antrean belakang mulai berbisik-bisik. Dengan perasaan malu yang luar biasa, Rania terpaksa meninggalkan butik itu dengan tangan hampa. Ia menelepon Bram dengan amarah yang meledak-ledak. "Mas, ini apa-apaan? Kartu yang kamu kasih ditolak. Aku malu sekali di depan banyak orang." Di seberang telepon, Bram terdengar panik. "Hah? Ditolak? Tidak mungkin. Mungkin hanya gangguan jaringan. Sudahlah, nanti kita belanja lagi." "Ini pasti si Arini,"
dia pasti sengaja memblokir semua aksesku untuk membuat kita menderita. Serunya, menggunakan tameng andalannya, menyalahkan Arini. Bram mencoba menelepon bank, dan mimpi buruknya menjadi kenyataan. Operator memberitahukan bahwa kartu kredit utama atas nama Arini Wulandari telah ditutup, dan semua kartu tambahan yang terhubung dengannya secara otomatis menjadi tidak valid. Kepanikan mulai mencengkeram Bram. Pesangon dari Arini sudah hampir habis untuk membayar sewa apartemen dan tagihan kartu kredit pertama. Ia mencoba menelepon sekretarisnya di kantor lama. "Halo, Susi. Tolong cek jadwal saya untuk minggu depan dan siapkan laporan keuangan bulanan," perintahnya dengan nada direktur seperti biasa. Terdengar keheningan sesaat sebelum Susi menjawab dengan suara yang hati-hati. "Mohon maaf, Pak Bram. Bapak sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur di perusahaan ini sejak surat perceraian Bapak resmi diproses." Bram tertegun. "Apa maksudmu? Ini perusahaanku juga." "Maaf, Pak. Sesuai instruksi dari Bu Arini Wulandari selaku pemilik tunggal perusahaan, posisi Bapak telah dinonaktifkan. Semua fasilitas, termasuk gaji dan rekening perusahaan, juga telah dihentikan. Surat pemberhentian resmi sudah dikirimkan ke alamat Bapak." Telepon itu ditutup. Bram terduduk lemas di sofa. Pemilik tunggal. Dinonaktifkan. Kata-kata itu berdengung di telinganya. Jadi, selama ini, ia bukan siapa-siapa? Pukulan telak terakhir datang seminggu kemudian. Saat mereka hendak pergi makan malam untuk merayakan 1 bulan pernikahan mereka, bel apartemen berbunyi. Bram membukanya dan mendapati 2 orang pria berbadan tegap dengan wajah serius. "Selamat malam. Kami dari pihak Leasing. Kami di sini untuk mengambil unit mobil sedan dengan nomor polisi B123 ARI," kata salah satu pria itu sambil menunjukkan surat tugas. "Itu mobil yang diberikan Arini padanya saat proses cerai." "Apa maksud kalian? Mobil ini sudah menjadi milik saya," protes Bram. "Menurut data kami, mobil ini dibeli atas nama Ibu Arini Wulandari dan hanya dialihkan hak pakainya kepada Bapak. Cicilan bulanan mobil ini telah menunggak selama 1 bulan setelah proses pengalihan. Sesuai perjanjian, jika pembayaran tidak dilunasi, pihak kami berhak untuk menarik kembali unitnya," jelas pria itu dengan tegas. Rania, yang mendengar keributan itu, keluar dari kamar. Matanya membelalak ngeri melihat apa yang terjadi. "Mas, ada apa ini? Mereka siapa? Penghinaan itu terlalu berat untuk ditanggung." Di lobi apartemen mereka yang mewah, di hadapan beberapa tetangga yang penasaran, mobil satu-satunya milik mereka ditarik oleh penagih utang. Malam itu, apartemen yang tadinya terasa seperti surga, berubah menjadi medan perang. "Jadi ini maksudmu?" "Hah?" teriak Rania, air matanya luruh membasahi riasan mahalnya. "Mana semua kekayaanmu? Mana asetmu yang katanya sedang diproses? Mana rumah baru? Mana bulan madu ke Eropa? Semuanya bohong." "Aku tidak bohong. Aku juga ditipu," balas Bram, suaranya serak karena putus asa. "Arini menjebakku. Dia merencanakan semua ini. Dia memberikan semuanya padaku hanya untuk mengambilnya kembali. Wanita licik itu. Aku tidak peduli dengan Arini," pekik Rania, kini wajahnya penuh kebencian. "Aku peduli padamu. Kamu yang berjanji padaku. Kamu bilang aku akan hidup enak menjadi nyonya besar. Tapi apa ini? Kita bahkan tidak punya mobil. Bagaimana kita akan hidup, Bram? Aku akan cari jalan keluar." "Jalan keluar apa? Kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Kamu tidak punya apa-apa." Bulan madu mereka telah resmi berakhir. Baru 1 bulan dari 3 bulan tantangan Arini,
dan fondasi pernikahan mereka sudah retak di mana-mana. Cinta yang mereka agung-agungkan ternyata begitu rapuh saat diuji dengan ketiadaan uang. Di balkon apartemen itu, tidak ada lagi tawa bahagia. Yang ada hanya dua orang yang terperangkap dalam kebohongan mereka sendiri, dengan tagihan-tagihan yang terus berdatangan seperti undangan menuju neraka. Sementara neraka kecil mulai membakar pernikahan Bram dan Rania di Jakarta, di ujung lain Pulau Jawa, Arini justru sedang membangun surga. Bukan surga untuk seorang pria, melainkan surga yang ia ciptakan dari visi dan kerja kerasnya sendiri. Ia berada di Uluwatu, Bali, di atas sebuah tebing kapur yang langsung menghadap ke Samudra Hindia yang biru tak berbatas. Disinilah proyek terbarunya, sebuah resor ultra mewah berkonsep ramah lingkungan, sedang dalam tahap pembangunan. Angin laut yang asin menerbangkan beberapa helai rambutnya saat ia berdiri menatap kerangka bangunan utama. Tidak ada lagi gurat kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah fokus dan antusiasme. Ia tidak sedang melarikan diri dari masa lalunya, ia sedang berlari kencang menuju masa depannya. Drama dengan Bram kini terasa seperti sebuah film lama yang sudah ia tonton dan lupakan. Itu hanyalah kebisingan di latar belakang, sementara ia sedang menggubah sebuah simfoni baru yang megah. Visi Anda untuk proyek ini benar-benar luar biasa, Bu Arini. Sebuah suara yang tenang dan berat menyapanya dari belakang. Arini berbalik dan tersenyum. Di hadapannya berdiri Daniel Pratama, arsitek ternama yang ia gandeng untuk proyek ini. Daniel adalah pria di akhir usia 30-an, dengan perawakan tinggi dan kulit yang sedikit gelap terbakar matahari. Ia memiliki tatapan mata yang cerdas dan senyum yang tulus, tanpa jejak arogansi yang sering Arini temui di kalangan pria sukses. Menggabungkan kemewahan dengan kearifan lokal tanpa merusak alam di sekitarnya, itu butuh keberanian dan visi yang tidak biasa, lanjut Daniel, matanya berbinar saat menatap progres pembangunan. Terima kasih Pak Daniel, jawab Arini. Saya hanya percaya bahwa kemewahan sejati adalah ketenangan. Dan ketenangan itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan cara menghancurkan sumbernya. Mereka berjalan berdampingan menyusuri lokasi proyek. Arini, dengan helm pengaman di kepala, menjelaskan detail-detail kecil yang ia inginkan, mulai dari sistem daur ulang air hingga penggunaan material lokal seperti kayu ulin daur ulang dan batu paras Bali. Daniel mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan masukan teknis yang brilian. Terasa ada sebuah koneksi di antara mereka. Bukan koneksi romantis yang menggebu-gebu, melainkan sebuah pemahaman yang dalam, sebuah kekaguman intelektual yang tulus. Daniel mengagumi ketajaman bisnis dan idealisme Arini yang membumi. Sementara Arini menghargai semangat dan kejeniusan Daniel dalam menerjemahkan visinya menjadi sebuah kenyataan yang indah. Setelah peninjauan yang melelahkan di bawah terik matahari, Daniel mengajukan usul. Bagaimana kalau kita makan siang, Bu? Ada sebuah warung kecil tidak jauh dari sini. Nasi campurnya paling enak se-Uluwatu. Arini tertawa kecil. Seorang arsitek kelas dunia mengajaknya makan di warung, bukan di restoran hotel bintang 5. Ini adalah sebuah kesegaran. Ide yang bagus, Pak Daniel. Mereka duduk di bangku kayu panjang di sebuah warung sederhana dengan pemandangan langsung ke sawah. Mereka makan nasi campur Bali dengan lahap, sambil terus bertukar pikiran tentang proyek, tentang arsitektur, tentang kehidupan. Arini merasa begitu ringan. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, seorang wanita cerdas yang bersemangat, tanpa harus berpura-pura menjadi lebih lemah, atau meredam kilaunya agar tidak menyilaukan pasangannya. Anda tahu, Bu Arini, kata Daniel di sela-sela makan siang mereka, saya sudah mengerjakan banyak proyek dengan klien-klien super kaya. Kebanyakan dari mereka hanya peduli pada kemegahan dan gengsi. Mereka ingin membangun monumen untuk ego mereka. Tapi Anda berbeda. Anda ingin membangun sesuatu yang memiliki jiwa. Pujian itu terasa tulus,
menyentuh sesuatu di dalam hati Arini. Mungkin karena ini bukan sekadar bisnis bagi saya, Pak. Ini adalah pembuktian kepada diri saya sendiri. Daniel mengangguk mengerti, seolah ia bisa membaca semua kisah di balik kalimat singkat itu. Selama beberapa minggu berikutnya, intensitas pertemuan mereka meningkat. Tidak hanya di lokasi proyek, kadang mereka juga bertemu di Jakarta untuk rapat. Hubungan mereka berkembang dari sekadar mitra bisnis menjadi teman diskusi yang akrab. Arini menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Tawa yang lepas, perdebatan yang seru tentang ide-ide besar, dan harapan akan sebuah kemitraan sejati yang dibangun di atas pondasi saling menghargai. Suatu sore, setelah rapat yang panjang di Jakarta, Arini menyempatkan diri mengunjungi sebuah galeri seni sendirian. Ia menikmati keheningan, mengagumi lukisan-lukisan abstrak yang penuh warna. Dulu, Bram selalu mengeluh jika diajak ke tempat seperti ini, menyebutnya membosankan. Kini, Arini bisa menghabiskan waktu berjam-jam tanpa ada yang mengganggunya. Saat itulah ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Daniel. Saya sedang di kedai kopi seberang galeri. Kalau Anda sudah selesai dan tidak sibuk, saya ingin traktir kopi sebagai ucapan terima kasih atas ide brilian Anda di rapat tadi. Arini tersenyum. Ia membalas pesan itu dan berjalan keluar dari galeri, hatinya terasa hangat. Ia tidak sedang mencari cinta baru. Tapi mungkin, cinta yang sejati datang bukan saat kau mencarinya, melainkan saat kau sedang sibuk membangun versi terbaik dari dirimu sendiri. Istana baru dalam hidupnya tidak hanya berbentuk resor megah di Bali, tetapi juga sebuah ketenangan dan kebahagiaan baru yang mulai ia bangun di dalam hatinya. Bulan kedua pernikahan adalah saat ilusi benar-benar mati dan digantikan oleh kenyataan yang brutal dan busuk. Di apartemen nomor 1708, suasana yang tadinya dipenuhi tawa dan janji manis, kini terasa berat dan menyesakkan, seperti udara di ruang bawah tanah yang lembab. Bram, pria yang seumur hidupnya hanya tahu cara memerintah dan dilayani, kini harus menghadapi penghinaan terbesar dalam hidupnya, mencari pekerjaan. Dengan egonya yang setinggi langit, ia memulai pencariannya dengan menghubungi kolega-kolega lamanya, mengharapkan posisi manajerial yang empuk. Respons yang ia dapat seragam, penolakan yang sopan namun tegas. Maaf Bram, saat ini perusahaan kami sedang tidak ada lowongan di level itu. Atau, akan kami kabari jika ada posisi yang cocok. Mereka semua tahu siapa Bram. Mereka tahu ia adalah bayangan Arini. Tidak ada satupun yang mau mengambil risiko mempekerjakan pria tanpa keahlian nyata yang merupakan mantan suami dari salah satu wanita paling berpengaruh di lingkaran bisnis mereka. Setelah berminggu-minggu gagal, dengan tabungan yang semakin menipis hingga titik nol, Bram terpaksa menurunkan standarnya. Ia mulai melamar pekerjaan di level supervisor atau manajer junior. Ia berhasil mendapatkan satu panggilan wawancara dari sebuah perusahaan rintisan di bidang logistik. Ia datang ke wawancara itu dengan setelan terbaiknya yang mulai terasa sedikit longgar, mencoba memancarkan aura direktur seperti dulu. Di hadapannya duduk seorang kepala personalia yang usianya jauh lebih muda darinya. Jadi, Bapak Bramantio, mulai si pewawancara sambil melihat riwayat hidup Bram yang isinya sangat singkat. Di sini tertulis jabatan terakhir Anda adalah direktur. Bisa dijelaskan apa saja tanggung jawab dan pencapaian spesifik Anda di posisi tersebut? Bram berdeham, mencoba menjawab dengan mengesankan. Tanggung jawab saya sangat luas. Saya ahli dalam manajemen strategis, lobi tingkat tinggi, dan memastikan semua operasional berjalan lancar. Bisa berikan contoh konkret, Pak? Misalnya, proyek apa yang berhasil Anda pimpin dari awal hingga akhir dan bagaimana dampaknya bagi pendapatan perusahaan? Bram terdiam. Ia tidak bisa memikirkan satu pun. Semua proyek besar digawangi oleh Arini. Ia hanya datang di acara peresmian untuk memotong pita.
Itu semua adalah kerja tim. Saya lebih berperan di level makro, menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan, jawabnya, mengambang. Wawancara itu berjalan buruk. Bram terlihat arogan namun tidak kompeten. Ia pulang dengan tangan hampa dan ego yang babak belur. Hari-harinya kini dihabiskan di sofa, menatap layar televisi tanpa minat, sambil terus-menerus menyalahkan Arini atas nasibnya. Ia menjadi pemarah dan lesu. Rania di sisi lain, berubah dari seorang putri manja menjadi monster yang penuh amarah. Impiannya menjadi sosialita hancur lebur. Ia kini harus menghitung setiap lembar uang ribuan untuk belanja kebutuhan dapur. Apartemen mewah itu terasa seperti penjara. Ia membenci suara tawa dari unit sebelah, membenci unggahan foto liburan teman-temannya, dan yang paling ia benci adalah melihat wajah suaminya yang pengangguran. Jadi kamu seharian di rumah lagi? Tiduran di sofa? Semprot Rania begitu melihat Bram tergeletak tak berdaya. Tidak ada panggilan kerja? Tidak ada usaha? Sampai kapan kita mau hidup dari sisa uang tabunganku? Aku sudah berusaha. Balas Bram. Memangnya gampang cari kerja di usiaku? Semua ini karena istrimu itu. Dia bukan istriku. Dia mantan istrimu. Pekik Rania. Berhenti menyalahkan dia dan mulailah bersikap seperti laki-laki. Cari uang. Pertengkaran menjadi menu harian mereka. Mereka bertengkar tentang uang makan, tentang tagihan listrik yang belum dibayar, tentang remote televisi. Cinta dan gairah yang pernah ada terkikis habis, digantikan oleh rasa jijik. Suatu malam, pertengkaran mereka mencapai puncaknya. Bram, yang berhasil menjual jam tangan mewahnya dengan harga miring, pulang membawa sebungkus rokok impor mahal. Rania melihatnya dan meledak. Kamu masih bisa beli rokok mahal sementara di kulkas kita cuma ada telur dan beberapa bungkus mie instan? Di mana otakmu, Bram? Raungnya, wajahnya memerah karena amarah. Aku stres. Aku butuh pelampiasan. Teriak Bram, akhirnya emosinya pecah. Kamu pikir gampang hidup begini? Dihina, ditolak di mana-mana. Kamu cuma bisa menuntut dan mengeluh setiap hari. Aku muak. Kamu yang muak? Aku yang lebih muak. Balas Rania, air matanya mulai mengalir, bukan karena sedih, tapi karena marah. Aku menyerahkan segalanya untukmu. Pekerjaanku, masa depanku. Karena aku percaya pada janji-janjimu. Dan apa yang aku dapat? Pria gagal yang hanya bisa menyalahkan orang lain. Kata gagal itu menusuk tepat di jantung ego Bram. Ia menatap Rania dengan kebencian murni. Wanita yang dulu memujanya setinggi langit, kini menatapnya seolah ia adalah sampah. Malam itu, mereka tidak saling bicara. Mereka tidur di kamar yang sama, namun dengan jarak emosional yang terbentang selebar samudra. Bulan kedua telah berakhir. Mereka masih terikat dalam sebuah pernikahan yang sah, namun jiwa dari pernikahan itu telah lama mati dan membusuk. Mereka kini hanyalah dua orang asing yang saling membenci, terperangkap bersama dalam neraka 3 bulan yang mereka ciptakan sendiri. Dan masih ada 1 bulan lagi yang harus mereka lewati. Bulan ketiga adalah yang paling sunyi dan paling menyiksa. Tidak ada lagi teriakan atau pertengkaran hebat di apartemen nomor 1708. Amarah yang meledak-ledak telah habis terbakar, hanya menyisakan abu penyesalan dan kebencian yang dingin. Bram dan Rania hidup seperti dua hantu yang menghuni rumah yang sama. Mereka tidur di kamar terpisah, tidak pernah makan di waktu yang sama, dan hanya berkomunikasi jika benar-benar terpaksa, biasanya dalam bentuk gumaman atau tatapan sinis. Bram telah menjual hampir semua barang berharga miliknya yang tersisa. Beberapa kemeja sutra bermerek, sepatu kulit impor, bahkan pemutar musik edisi terbatasnya. Uang yang didapat hanya cukup untuk menyambung hidup dari hari ke hari.
Ia kini terlihat kurus, matanya cekung, dan rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak kusam dan berminyak. Penghinaan telah merenggut semua sisa-sisa kejantanannya. Dalam keputusasaan yang paling dalam, ia melakukan hal yang paling memalukan, mencoba merangkak kembali ke sumber kehidupannya yang dulu. Setelah memohon-mohon kepada seorang kontak lama, ia akhirnya mendapatkan nomor telepon baru Arini. Dengan tangan gemetar, di sudut kamar yang gelap saat Rania sedang pergi ke warung, ia menekan nomor itu. Di Bali, Arini sedang duduk di teras sebuah villa pribadi di resornya yang hampir rampung, ditemani Daniel. Mereka sedang menikmati teh sore sambil membahas detail terakhir untuk acara peluncuran awal. Saat ponsel Arini bergetar menampilkan nomor tak dikenal, Daniel meliriknya. "Tidak mau diangkat?" tanya Daniel. "Mungkin tidak penting," jawab Arini. Namun, nomor itu terus menelepon dengan gigih. Dengan sedikit rasa penasaran, Arini akhirnya menekan tombol jawab dan mengaktifkan pengeras suara. "Halo?" Terdengar suara napas yang berat di seberang sana, lalu suara seorang pria yang nyaris tidak ia kenali. "Arini, ini aku, Bram." Arini terdiam, matanya bertemu dengan mata Daniel. Daniel mengangkat alis, memberi isyarat agar Arini tetap tenang. "Ada apa, Bram?" tanya Arini, suaranya datar dan tanpa emosi. Aku tahu aku tidak pantas meneleponmu," mulai Bram, suaranya serak dan menyedihkan. "Tapi aku benar-benar dalam kesulitan, Rin. Aku butuh bantuanmu." "Bantuan apa?" "Urusan kita sudah selesai." "Jangan berkata begitu, Rin." Suara Bram mulai terdengar memelas. "Aku salah, aku tahu aku salah besar. Aku dibutakan oleh Rania. Semua ini adalah kesalahanku. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Atau pinjami aku sedikit uang untuk memulai lagi. Aku janji akan mengembalikannya." "Kamu tega melihatku seperti ini, Rin? Setelah semua tahun yang kita lalui bersama?" Daniel yang mendengar semua itu, hanya menatap Arini dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia melihat betapa manipulatifnya pria di seberang telepon itu, dan betapa kuatnya Arini yang bisa bertahan begitu lama. Arini menarik napas. "Bram, dengar. Hidupmu sekarang adalah pilihanmu sendiri. Kamu memilih Rania, kamu memilih jalan itu. Jangan pernah menghubungiku lagi untuk hal seperti ini." "Tapi Arini..." Suara Bram meninggi, kini terdengar panik. "Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ini..." "Kamu bukan siapa-siapa lagi bagiku," potong Arini dingin. "Selamat tinggal, Bram." Ia memutus panggilan itu dan meletakkan ponselnya di meja. Keheningan menyelimuti mereka, hanya suara debur ombak di kejauhan yang terdengar. Sementara itu, di Jakarta, Rania baru saja kembali dari warung. Ia berhenti di depan pintu kamar saat mendengar suara Bram yang memelas dari dalam. Ia menempelkan telinganya ke pintu. "Beri aku satu kesempatan lagi, pinjami aku uang, kamu tega melihatku seperti ini, Rin?" Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Jadi, ini akhirnya. Pria yang membuatnya meninggalkan segalanya, kini sedang mengemis pada mantan istrinya. Penghinaan ini adalah paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Bukan kemiskinan atau pertengkaran mereka yang paling menyakitkan, melainkan kenyataan bahwa ia tidak pernah benar-benar dicintai. Ia hanyalah sebuah persinggahan yang gagal. Ia menunggu sampai Bram keluar dari kamar dengan wajah pucat pasi. Ia tidak berteriak. Ia menatap Bram dengan tatapan kosong. "Aku dengar teleponmu tadi," kata Rania, suaranya datar. "Jadi setelah semua ini, setelah kau menghancurkan hidupku, kau masih mau merangkak kembali padanya?" Bram tidak bisa berkata-kata. Ia tertangkap basah dalam momennya yang paling memalukan.
Tidak perlu dijawab, lanjut Rania, senyum getir tersungging di bibirnya. Aku sudah tahu jawabannya. Tidak pernah ada kita. Yang ada hanya kau dan bayang-bayang harta mantan istrimu. Ia berjalan melewati Bram, menuju kamarnya sendiri. Dari ambang pintu, ia berkata, hitung saja hari. Tepat di hari ke-90 pernikahan kita, aku akan mendaftarkan gugatan cerai. Aku mau keluar dari neraka ini. Pintu itu tertutup. Tantangan 3 bulan dari Arini kini terasa seperti sebuah kutukan yang menjadi kenyataan. Mereka tidak perlu menunggu sampai akhir. Pernikahan mereka sudah berakhir hari itu juga. Yang tersisa hanyalah penantian yang menyakitkan untuk sebuah kebebasan yang harus mereka bayar dengan harga diri yang hancur berkeping-keping. Hitung mundur menuju kehancuran total telah dimulai. Langit di atas Uluwatu malam itu bersih tanpa awan, memamerkan taburan bintang yang gemerlap seperti permata di atas beludru hitam. Arini dan Daniel duduk di dek kayu yang baru saja selesai dipasang, di salah satu sudut paling pribadi dari resor yang akan segera dibuka itu. Di bawah mereka, ombak berdebur lembut memecah keheningan. Setelah panggilan telepon dari Bram beberapa minggu lalu, Daniel tidak pernah mengungkitnya lagi. Namun, Arini bisa merasakan perubahan dalam cara Daniel menatapnya. Ada lapisan kekaguman dan perlindungan baru di sana. Hubungan mereka, yang dimulai dari pondasi profesionalisme, kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih personal. Malam itu, mereka baru saja menyelesaikan makan malam sederhana yang disiapkan oleh koki resor sebagai uji coba menu. Suasananya tenang dan intim. Resor ini akan menjadi sebuah mahakarya, kata Daniel memecah keheningan, matanya menatap Arini, bukan pada bangunan di sekitar mereka. Semua ini karena kamu, Arini. Arini tersenyum. Ini kerja keras tim kita, dan kamu adalah bagian terpenting dari tim itu, Daniel. Daniel meraih tangan Arini yang tergeletak di atas meja. Tangannya terasa hangat dan kuat. Arini, selama beberapa bulan ini, aku tidak hanya melihat seorang pebisnis yang brilian atau seorang klien yang visioner. Aku melihat seorang wanita. Wanita yang luar biasa kuat, yang mampu mengubah lukanya menjadi kekuatan. Wanita yang baik hati, dan memiliki jiwa yang begitu indah. Jantung Arini mulai berdebar lebih kencang. Aku tahu kamu telah melalui banyak hal, lanjut Daniel, suaranya lembut namun mantap. Dan aku tidak akan pernah berpura-pura mengerti semua rasa sakitmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku melihatmu. Benar-benar melihat dirimu yang sesungguhnya. Dan aku jatuh cinta padamu. Arini menahan napas. Daniel kemudian berlutut dengan satu kaki di hadapan Arini, sebuah gestur yang terasa begitu tulus dan sedikit kuno, namun sangat menyentuh. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Aku tidak ingin hanya menjadi mitra bisnismu, Arini. Aku ingin menjadi mitra hidupmu, katanya, matanya yang tulus menatap lurus ke mata Arini. Aku ingin menjadi sandaranmu saat kau lelah, dan membiarkanmu menjadi sandaranku. Aku ingin membangun masa depan bersama, yang didasari oleh rasa hormat, kepercayaan, dan cinta yang tulus. Bukan di atas kebohongan atau kepura-puraan. Ia membuka kotak itu, menampakkan sebuah cincin dengan desain yang sederhana namun elegan. Sebongkah safir biru yang indah, diapit oleh 2 berlian kecil, berkilau di bawah cahaya remang-remang. Warnanya mengingatkan Arini pada warna samudra di hadapan mereka. Arini Wulandari, maukah kamu menikah denganku? Air mata menggenang di pelupuk mata Arini. Ini bukan air mata kesedihan atau sakit hati yang selama ini ia kenal. Ini adalah air mata kelegaan, kebahagiaan, dan rasa syukur. Di hadapannya, seorang pria tidak hanya menawarkan cinta, tetapi juga sebuah kemitraan yang setara. Ia tidak merasa terintimidasi oleh kekuatan Arini, sebaliknya, ia mengaguminya.
Dengan suara bergetar, Arini mengangguk. Iya, Daniel. Aku mau. Daniel tersenyum lega dan menyematkan cincin itu di jari manis Arini. Cincin itu terasa pas dengan sempurna. Ia kemudian berdiri dan memeluk Arini dengan erat. Dalam pelukan itu, Arini merasa aman, dihargai, dan utuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Babak baru dalam hidupnya telah resmi dimulai. Sementara di Jakarta, dua orang sedang menghitung hari menuju perceraian mereka. Arini dan Daniel justru mulai melihat kalender untuk merencanakan hari pernikahan mereka. Istana yang dibangun Bram dan Rania di atas pasir kebohongan telah runtuh hanya dalam 3 bulan. Kini, Arini bersama pria yang tepat, siap untuk membangun mahligai mereka sendiri di atas pondasi batu karang yang kokoh, di bawah tatapan jutaan bintang yang menjadi saksi bisu. Pengadilan agama di hari itu terasa panas dan sesak. Cat di dindingnya banyak yang mengelupas, menampakkan lapisan warna yang lebih tua di baliknya. Kipas angin di langit-langit berputar dengan enggan, hanya mengedarkan udara panas yang sama dengan suara berderit yang monoton. Di atas kursi-kursi kayu yang keras, duduk puluhan orang dengan wajah yang seragam, lelah, putus asa, dan menyimpan cerita pahitnya masing-masing. Di antara mereka, ada Bram dan Rania. Waktu telah mengikis habis sisa-sisa penampilan mereka yang dulu menawan. Bram, yang dulu selalu necis, kini mengenakan kemeja lusuh yang kerahnya sudah menguning. Brewok tipis yang tidak terurus menghiasi rahangnya yang dulu tegas, membuatnya tampak bertahun-tahun lebih tua. Ia duduk dengan punggung membungkuk, menatap kosong ke lantai keramik yang retak. Rania duduk di sebelahnya, namun menjaga jarak sejauh mungkin. Ia tidak lagi mengenakan riasan. Wajahnya yang pucat pasi menampakkan lingkaran hitam di bawah matanya. Rambutnya yang dulu selalu tertata di salon mahal kini diikat seadanya dengan karet gelang. Ia mengenakan blus murah yang warnanya sudah sedikit pudar. Kilau ambisi di matanya telah padam, digantikan oleh kekosongan yang hampa. Mereka tidak bicara, namun ketegangan di antara mereka begitu kental hingga terasa mencekik. Mereka adalah dua orang asing yang terikat oleh satu tujuan, untuk segera berpisah secara hukum. Bramantio Adi dan Rania Anjani. Sebuah suara serak dari petugas memanggil nama mereka. Mereka berdiri dengan malas dan berjalan mengikuti petugas itu ke dalam sebuah ruang sidang kecil. Ruang itu lebih pengap dari ruang tunggu. Di hadapan mereka, seorang hakim paruh baya dengan wajah lelah duduk di belakang meja kayu yang besar. Prosesnya berjalan cepat dan impersonal. Hakim mengajukan beberapa pertanyaan standar yang mereka jawab dengan gumaman singkat. Tidak ada perdebatan, tidak ada pembelaan. Mereka berdua hanya ingin ini segera berakhir. Apakah kedua belah pihak sudah yakin dan sepakat untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini? Tanya hakim untuk terakhir kalinya. Yakin, Yang Mulia, jawab Rania, suaranya terdengar seperti bisikan. Yakin, sahut Bram, bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Hakim mengambil sebuah palu kayu kecil. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi saat ia mengetuknya 3 kali ke meja. Tuk, tuk, tuk. Dengan ini, pernikahan antara saudara Bramantio Adi dan saudari Rania Anjani dinyatakan putus karena perceraian, kata hakim dengan nada datar. Selesai. Mahligai 3 bulan mereka telah resmi rata dengan tanah. Tidak ada perasaan lega yang datang, hanya sebuah kehampaan yang aneh. Mereka menandatangani beberapa dokumen, lalu berjalan keluar dari ruang sidang dalam keheningan yang sama. Di lorong pengadilan yang ramai, Rania berhenti dan berbalik menghadap Bram. Aku mau uangku kembali. Bram menatapnya dengan pandangan kosong. Uang apa? Aku tidak punya apa-apa. Uang tabunganku yang habis untuk membiayai hidup kita selama 2 bulan terakhir, desis Rania, kebencian mulai merayap kembali ke dalam suaranya. Bram tertawa. Sebuah tawa yang terdengar serak dan menyedihkan.
Anggap saja itu biaya kebodohanmu karena menikahi pria sepertiku. Sebuah tamparan nyaris mendarat di pipi Bram, namun Rania menahannya di udara. Ia sadar, bahkan membuang tenaga untuk menampar pria ini pun terasa sia-sia. Mereka berjalan keluar dari gedung pengadilan, terhuyung-huyung di bawah terik matahari siang yang menyengat. Mereka berdiri canggung di depan gerbang. Dua orang yang kalah, tanpa tujuan. "Jadi, kau mau kemana sekarang?" tanya Bram, lebih karena kebiasaan basa-basi daripada kepedulian. Rania menatapnya dengan tatapan paling dingin yang pernah ia berikan. "Bukan urusanmu. Jangan pernah cari aku lagi seumur hidupmu." Setelah berkata demikian, Rania berbalik dan berjalan cepat ke arah jalan raya, mencoba menghentikan angkutan umum apapun yang lewat. Bram hanya menatap punggungnya yang menjauh. Kemudian, ia berbalik ke arah yang berlawanan, berjalan gontai tanpa tahu harus melangkah kemana. Mereka berpisah di depan gerbang neraka yang baru saja mereka tinggalkan, masing-masing membawa puing-puing kehancuran mereka sendiri. Tepat di saat Bram dan Rania berpisah jalan, sebuah mobil sedan hitam yang elegan berhenti dengan mulus di depan gerbang utama pengadilan agama. Pintu mobil terbuka, dan yang melangkah keluar adalah Daniel, yang tampil gagah dengan kemeja batik lengan panjang yang pas di badan. Ia berjalan memutar untuk membukakan pintu bagi penumpangnya. Arini melangkah keluar dari mobil. Ia tampak seperti pagi yang cerah di tengah hari yang mendung. Ia mengenakan gaun terusan sederhana berwarna biru langit, warna yang sama dengan safir di jari manisnya. Rambutnya digulung rapi, menampakkan lehernya yang jenjang. Riasannya tipis, namun wajahnya memancarkan cahaya kebahagiaan yang tidak bisa dipalsukan. Ia tersenyum pada Daniel, senyum yang tulus dan penuh cinta. Mereka datang ke sana untuk satu tujuan, mendaftarkan rencana pernikahan mereka di kantor urusan agama yang berada di dalam kompleks pengadilan yang sama. Sebuah ironi takdir yang paling manis. Saat Arini dan Daniel hendak melangkah masuk, tatapan Arini menangkap dua sosok yang dikenalnya di seberang jalan. Bram, yang sedang berdiri bingung di trotoar, dan Rania, yang sedang bertengkar dengan sopir ojek karena ongkos. Waktu seakan berhenti. Bram dan Rania mendengar suara mobil mewah berhenti, secara naluriah menoleh. Dan mereka melihatnya. Mereka melihat Arini. Bukan Arini yang dulu mereka kenal, yang tatapannya selalu sendu. Ini adalah Arini yang baru. Arini yang bersinar, yang berdiri tegak di samping seorang pria yang jelas memujanya. Semua kata-kata makian di mulut Rania lenyap. Semua kebingungan di wajah Bram membeku. Mereka menatap Arini seolah melihat hantu dari masa depan yang seharusnya menjadi milik mereka. Mereka melihat semua yang telah mereka buang, kekayaan, status, dan yang paling menyakitkan, seorang wanita yang ternyata jauh lebih berharga dari semua harta di dunia. Rasa malu, iri, dan penyesalan yang tak terhingga menghantam mereka seperti badai. Mereka hanya bisa berdiri mematung, layu di bawah tatapan Arini yang tenang. Arini menatap mereka berdua. Ia melihat Bram yang kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ia melihat Rania, yang kini terlihat seperti wanita malang yang kehilangan segalanya. Ia mengingat semua malam-malam tanpa tidur, semua air mata yang ia telan diam-diam, semua penghinaan yang ia rasakan. Lalu, sesuatu terjadi. Sebuah senyum kecil mulai terbentuk di bibir Arini. Senyum itu perlahan melebar, dan kemudian, sebuah tawa keluar dari bibirnya. Bukan tawa yang mengejek atau terbahak-bahak, melainkan tawa yang jernih, lepas, dan penuh kemenangan. Tawa itu adalah simfoni dari kebebasannya. Tawa itu adalah penutup dari semua drama menyakitkan dalam hidupnya. Tawa itu adalah vonis terakhir yang ia jatuhkan pada mereka, lebih tajam dari putusan hakim manapun. Tawa itu mengatakan segalanya tanpa perlu satu kata pun. Aku menang. Aku bahagia.
Dan kalian mendapatkan akhir yang pantas kalian terima. Bram dan Rania hanya bisa menatap dengan wajah pucat, seolah tawa itu adalah cambuk tak kasat mata yang melukai jiwa mereka. Setelah tawanya mereda, Arini tidak lagi membuang waktu untuk menatap mereka. Ia berbalik, meraih lengan Daniel yang menatapnya dengan penuh pengertian. Bersama-sama, mereka melangkah masuk melewati gerbang pengadilan. Mereka berjalan menuju babak baru kehidupan mereka, menuju masa depan cerah yang telah menanti. Mereka meninggalkan Bram dan Rania di belakang. Dua sosok yang hancur dan terlupakan, berdiri di tepi jalan di bawah terik matahari, selamanya dihantui oleh gematawa kemenangan seorang wanita yang pernah mereka hancurkan, namun kini telah bangkit menjadi ratu di atas puing-puing istana kebohongan mereka.